jawab lah ya. Mungkin karena saya orang Batak, jadi Mbak Yuni suruh saya ngomong terus nih. Juru kampanye soalnya di Rantau Prapat. Oke, menjawab pertanyaan Andreas, dan ada pertanyaan dari Pak Fatur Rahman tadi ya, yang mungkin saya belum lengkap jawabannya. Mungkin perlu diketahui bahwa program IFC ini bersama Musimas ada di 4 lokasi. Pertama kita mulai di 2015 di Rantau Prapat atau Kabupaten Labuan Batu di Sumatera Utara. Kemudian tahun 2016 kita lakukan di 3 tempat lain, yaitu di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir, kemudian di Kabupaten Rokan Hulu, dan di Kabupaten Pelalawan. Jadi pada tahun 2019 yang lalu, asosiasi yang dipimpin Pak Ginting dan asosiasi di Rokan Hulu itu sudah mendapatkan RSPO certification. Kemudian tahun ini kedua asosiasi ini sudah mengadakan audit surveillance. Mudah-mudahan Oktober ini keluar sertifikatnya. Kemudian 2 asosiasi lain yaitu yang di Pelalawan dan di Rokan Hilir itu kemarin akhir Agustus dan awal September baru selesai di audit, initial audit, itu udah dapatkan sertifikasi RSPO. Tinggal nunggu sertifikatnya aja nih. Ya. Kemudian sekarang menjawab pertanyaan Andreas, ini program profit atau non-profit. Jadi ini program non-profit dari AFC. Di AFC itu kita sebut program advisory ya. Dan ini memang bukan kerjasama ya. Jadi AFC itu mendapatkan dana dari pemerintah Kanada untuk agribisnis. Ada banyak yang dibiayai pemerintah Kanada. Salah satunya adalah program pengembangan petani swadaya ini. Gitu. Nah, apakah ada rencana dengan perusahaan lain? Itu selalu ada, Pak, dan ada rencana juga untuk ke tempat-tempat lain. Tapi seperti Bapak ketahui tadi, di setiap lokasi itu minimal 4 tahun ya. Jadi agak panjang memang, dan saya sendiri tidak bisa mewakili AFC di sini karena saya sebenarnya konsultan di AFC, walaupun dari awal ikut, posisi saya itu konsultan, tolong jangan dikutip. Oke, saya siap. Tahu ada wartawan di sini ya. Kami jadi kita pakai Chatham House Rule lah ya. Kita ngobrol aja, tolong jangan dikutip mewakili AFC karena saya nggak punya wewenang untuk mewakili AFC untuk dikutip. Untuk sharing atau untuk berbagi pengalaman saya bisa. Ya. Jadi selalu ada rencana itu, tapi kalau nggak ada, ya karena saya konsultan, jadi kalau ada yang mau belajar, ya hubungi saya aja bisa, tanya Pak Togar aja nanti HP saya. Biar saya. Oke. Oke, Pak. Ya, Rob. Ya, terima kasih banyak Bu Helen. Ya, itu dari Musimas, itu benar non-profit ya. Tapi benar-benar tanpa EFC, program ini tidak bisa dijalani. So, kita benar-benar terima kasih banyak tim EFC, Bu Helen, Bu Yuniada, dari awal mereka kerja keras, mereka sudah kasih pelatihan ke petani swadaya, tapi juga ke field assistant. So, ini benar-benar partnership ya, kerjasama mitra dengan EFC, dan tanpa EFC, proyek ini benar-benar tidak jalan sebesar seperti ini dan sukses seperti ini. Tapi itu benar-benar dari Musimas, itu non-profit. Dan kita punya program dan rencana pakai banyak resource atau materi-materi EFC dan Musimas sudah pakai untuk program ini, untuk berlanjut, dan mudah-mudahan banyak petani swadaya bisa benefit atau ada manfaat dari ini. So saya mau tambah itu aja. Makasih Pak. Makasih Pak Rob. Ya, Pak Rob. Thank you Pak. Nah, question ya, pertanyaan ya, kan dibutuhkan banyak quote-unquote pendamping atau penyuluh ya. Dari Musimas dan atau dari AFC, rasionya kira-kira berapa ya? Tadi Pak Zakaria kan sudah pada saat ini sampai sekitar 1.500 hektar ya. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menjalankan ini? Nggak tahu, ini mungkin sebagai gambaran kepada teman-teman yang lain juga gitu, yang ingin boleh dibilang menduplikasi atau membuat program yang mirip.
seberapa besar effort yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan untuk melakukan. Karena gini, kalau cuma satu orang yang di-assign ya, untuk nangani membuat kemitraan, nggak jalan juga kan. Ya, nggak jalan. Jadi berapa kira-kira rasionya satu penyuluh untuk berapa orang petani atau berapa hektar? Bisa kasih gambaran? Oke. Mbak Yuni, Pak Rob, kalau ada yang mau ditambahkan, boleh ya? Ya, baik, Jadi, Bu. ya. Jadi mungkin kita ceritanya bertahap ya. Jadi waktu pertama itu kita rekrut anak-anak di Rantau Prapat itu udah 8 orang waktu itu, anak-anak setempat, ya itu angkatan pertama. Karena kita tahu kan nggak mungkin petaninya langsung 1000 gitu ya. Jadi kita rekrut dulu tahap pertama itu 8 orang, kemudian kami tim dari Jakarta yang dan bersama Musimas, ada Rutman dari Medan udah di-assign khusus untuk ini, kemudian ada tim humas dari PT Siringo-Ringo, yaitu perusahaan PKS-nya Musimas di Labuan Batu, itu ikut. Jadi dari awal 8 orang penyuluh kami ini kami temenin terus di sosialisasi pertama, karena masyarakat tuh nggak gitu percaya kalau anak kampung di situ gitu ya. Mereka itu melakukan IDD juga ke kita, ke saya gitu. Saya ditanya asal-usulnya dari mana, tahu apa soal sawit, semua gitu ya. Karena ini masyarakat, mereka bertanya apa saja gitu. Dan mereka juga bertanya seperti Bapak mana tadi, Pak, yang dari mana tadi ya? Yang nanya apa untungnya ya buat Musimas. Itu tadi pertanyaan itu dari hari pertama udah dapet. Mereka langsung tanya, petani langsung tanya apa untungnya gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan ini, berapa rasionya? Jadi waktu pertama itu 8 orang kami rekrut, tapi kami sudah perkirakan 1 orang penyuluh atau kami sebutnya field assistant. Itu ada sejarahnya juga. Karena penyuluh pemerintah nggak suka kalau kami pakai kata penyuluh waktu itu di Rantau Prapat. Takut petani bingung nanti, dikira kalian penyuluh pemerintah, padahal bukan. Gantilah namanya. Jadi kita ke Inggris-Inggrisan jadinya, field assistant. Ya, tapi ketika udah tambah besar, di Rantau Prapat agak lebih sedikit, karena petani-petani yang udah di asosiasi itu juga udah ikut bantu kita, bantu tim penyuluh kita untuk merekrut petani untuk masuk asosiasi. Pak Ginting dan pengurus lainnya udah mulai ikut kan. Jadi rasionya itu udah nggak murni hanya dilakukan oleh, pekerjaannya itu tidak murni dilakukan oleh penyuluh dalam hal sosialisasi misalnya. Dalam hal pengambilan poligon pun kita sudah melibatkan anggota asosiasi untuk surveillance ini. Di tahun pertama, tim kita semua dengan tim Musimas ya di lapangan. Tapi tahun kedua, asosiasi udah mulai ikut, anggotanya udah mulai ikut untuk mengerjakan hal-hal tertentu gitu. Saya kira itu jawabannya Pak Togar. Ya, oke. Jadi ya lagi-lagi mungkin juga tergantung kepada bagaimana situasional lapangan juga ya. Kalau Rantau Prapat yang memang sangat menjadi ibu kota sawit, jadi kesannya anggap remeh terhadap anak-anak muda ini lebih tinggi kali ya. Kalau itu dibuat misalnya di Riau atau di Jambi yang sudah masih lebih baru jadi orang sawit, mungkin berbeda juga kali ya. Iya. Tapi rasionya hampir sama. Cuma mungkin Pak Rob bisa menjelaskan, kalau bisa Pak Rob, karena yang menarik adalah saya rasa di dalam Musimas sendiri divisinya semakin besar. Kalau saya dari jauh melihatnya itu sendiri, mereka kan juga membantu ya. Jadi divisinya Pak Rob makin besar tuh dengan Rutman. Baik Bu, ya untuk depan seperti Pak Ginting bilang juga, kita mau asosiasi-asosiasi mandiri bisa berdiri sendiri. Tapi kita harus mitra lama. Pekerjaan dari EFC Musimas dari awal itu untuk capacity build. Bagaimana kita bisa buat semua tim di sana, kelompok tani lebih kuat, ada pengalaman lebih bagus, kasih materi-materi. So untuk depan kita mau pasti mitra lama, tapi tujuan
supaya petani bisa mandiri. Kita tidak mau mereka mitra benar. Kita tidak mau buat orang harus ikut ini. Tidak, kita mau masyarakat maju juga, tapi kita benar-benar mau kerjasama dengan pemerintah di desa, ya, dengan penyuluh seperti Ibu Helen bilang, kasih bantu ke mereka dengan field assistant supaya program ini bisa lanjut. Tapi project awal banyak resource, Pak, tapi pelan-pelan pasti Musimas kasih field assistant, tapi pelan-pelan kita harap ya petani bisa buat banyak kelompok tani sendiri dan kita kerjasama dengan kelompok petani itu. It's a multiplier effect. Ya, oke. Betul, Pak, betul. Ya, oke. Waktu 17. Halo, ya, siapa yang mungkin ke Pak Rudman atau Pak Rob, selain kerjasama terkait ini kan lebih ke bagaimana mendampingi petani dalam meraih sertifikat RSPO ya antara Musimas dengan teman-teman kelompok tani ini. Tapi ada nggak mungkin sekarang ini pola kemitraan yang dibangun Musimas dengan kelompok tani ini yang ke depan di luar aspek sertifikasi ini, ada pola seperti apa lagi yang akan ditawarkan teman-teman Musimas kepada petani? Karena tadi kan tujuan yang dikatakan Pak Rob ini bagus, bagaimana petani tidak harus terus bergantung, tapi bisa ke depan bisa mandiri. Nah, pola yang coba ditawarkan ke teman-teman petani maupun kelompok tani sendiri apa gitu dalam konteks kemitraan, partnership-nya ke depan itu seperti apa yang mungkin di luar aspek sertifikasi, tapi ada lagi aspek lain, tidak hanya mungkin sekedar hubungan jual beli buah saja, tapi ada aspek lain kemitraan yang coba dibangun. Nah, itu apa, Pak? Mungkin Pak Rudman atau Pak Rob yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Ya, go ahead. Ya, mungkin Pak Rudman bisa jelaskan sedikit tentang ESP. Program kita sudah punya di Aceh Tamiang atau Aceh Sumatera Selatan. Terima kasih, Mr. Rob. Saya coba jawab, Pak Amri, pertanyaan-pertanyaan tadi. Memang kita kan membina yang paling penting sebenarnya karena komitmen sustainability Musimas adalah memastikan rantai pasok ditelusuri. Maksudnya karena Musimas ada yang pertama, pabrik kita kan ada terima TBS dari petani kecil. Otomatis kita harus telusuri dari mana asal-usul daripada petani tersebut. Setelah kita mengetahui asal-usulnya, kita akan meng-engage pemerintah bagaimana praktek perkebunan yang bagus. Terus itulah yang kita lakukan. Yang kedua itu adalah tripartit tadi, pihak ketiga. Mungkin pihak ketiga kita sudah lakukan seperti di Aceh Tamiang dan di Sungai Lilin. Pihak ketiga itu adalah maksudnya Musimas adalah pembeli CPU daripada perusahaan tersebut. Kita telusuri juga petaninya, dari mana petani. Tapi bagaimana Musimas menelusuri kalau pihak ketiga, kita bekerja sama dengan perusahaan tersebut dan melihat agen, sub-agen dari mana saja. Habis itu kita bekerja sama membina petani tersebut. Apa yang kita berikan terhadap petani, yang pertama tersebut adalah bukan langsung menjelaskan sertifikasi dan sustainability berkelanjutan, tapi bagaimana pengelolaan praktek perkebunan yang bagus, yang benar, yang Musimas saat ini lakukan, kita sampaikan terhadap petani tersebut. Setelah mereka mengerti, baru kita lakukan namanya engagement terhadap, kita tadi tanya lagi, apakah mau ikut RSPO dan ISPO. Tapi saat ini yang kita lakukan di program ISP, Extension Service Program itu baru masih tahap untuk pengenalan tentang BMP. Karena saat ini juga kan kondisi COVID, jadi kita tertunda untuk ketemu orang yang seharusnya mungkin tahun ini kita sudah engagement tentang RSPO dan ISPO, tapi itu terkendala, jadi kita masih BMP yang kita berikan. Dan di BMP ini ya itu tadi bagaimana cara kelapa sawit. Habis itu kita ada materi namanya financial literasi juga. Kita undang ibu-ibu juga seperti di Sumatera Selatan. Kita undang ibu-ibu untuk kita berikan pelatihan tentang bagaimana mengatur keuangan. Dan di Aceh Tamiang juga mungkin apa strategi yang kita lakukan terhadap pelatihan finansial. Kita biasa field assistant atau staff kita undang wanita. Karena ibu-ibu akan sungkan pada saat kita memberi laki-laki yang memberikan pelatihan, sehingga mereka tidak
itu gender tersebut tidak terlalu ini. Itu sih Pak Amri yang kita lakukan, karena masuk untuk apa plasma dan sebagainya kita tidak ada, kita hanya komitmen kita menelusuri 100% buah yang terkirim ke Musimas, walaupun saat ini belum 100% kita telusuri seluruhnya, tapi masih kita sudah melakukannya gitu. Mungkin itu aja Pak Amri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Mr. ada tambahan lagi. Oke, terima kasih Rudman. Waktu 17.25, mungkin last closing statement atau penutup, saya mintakan harapan-harapan dari Pak Sakaria kepada rekan-rekan petani dan kepada kami semua yang ada di webinar ini. Dan juga nanti kemudian dari pihak Musimas juga kalau boleh memberikan closing statement-nya. Kalau boleh juga Helen dengan teman-temannya sebagai konsultan, tidak sebagai IFC, kan gitu ya. Silakan Pak Sakaria. Ya, terima kasih. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat IFC dan Musimas yang sudah membina kami sampai dengan surveillance pertama ini, dan kami juga tetap berharap supaya di hari-hari mendatang kerjasama itu jangan terputus. Harapan kami juga bagi semua petani di Indonesia supaya marilah kita menerapkan cara berbudidaya kelapa sawit yang baik, yang benar. Mari kita kurangi pembukaan lahan-lahan baru, apalagi lahan-lahan baru yang jalur merah, kemudian ya lahan-lahan gambut. Harapan kami satu lagi, ini ya keinginan kami satunya lagi, supaya ya pihak pemerintah itu maunya mengkoordinir ini Pak, agen-agen itu, karena banyak kali agen liar. Agen liar ini yang membeli buah yang tidak tahu dari mana asalnya. Oke. Ya, bagaimana kita bisa panen sampai dengan berondol kalau belum berondol juga sudah dipanen orang. Yes. Ya. Jadi kalau dengan adanya agen yang resmi yang mendapat izin dari pemerintah, sehingga yang non resmi itu nggak boleh beroperasi seperti itu. Kemudian pihak pabrik atau pihak yang disebut di sini RAM namanya itu ya, itu tidak menerima buah itu kalau tidak jelas dari mana usulnya gitu, sehingga buah kita itu terjamin tidak dicuri orang sebelum berondol gitu. Itu aja mungkin harapan kami Pak. Ya, terima kasih. Rob, Rudman atau Helen ingin closing-nya? Pak Rudman aja lah. Ya, Atau Pak Rob. Tapi saya mau terima kasih ke Pak Toga untuk kesambutan ini. Terus ke Pak Ginting. Mudah-mudahan tidak lama saya ketemu Pak Ginting lagi. Dan benar-benar ke mitra baik Bu Yuni, Bu Helen dari IFC ya. Sebab ini benar-benar mitra baik untuk proyek ini. Tapi untuk tutup mungkin Pak Rudman. Terima kasih banyak Pak Toga ya untuk kesambutan hari ini ya. Ya, Rudman. Terima kasih buat Pak Togar yang selalu menyampaikan webinar kita. Jadi terima kasih buat Mr. Rob, terima kasih buat Pak Ginting, Bu Helen, teman perjuangan juga Bu Yuni ya. Jadi terima kasih buat kerjasamanya selama kita mencapai sertifikasi. Harapan kita sih sebagai untuk ikut webinar ini, buat semua tim yang ada di sini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apapun mungkin komitmen setiap kita perusahaan, setiap komitmen kita, yang intinya sebenarnya sih perjalanan yang kita lalui itu semuanya bukan, mungkin Bapak lihat, Bapak Ibu lihat kita sudah audit sertifikat, itu tidak segampang, tapi banyak suka duka, apalagi saya mungkin yang pertama membina field assistant, bagaimana menyampaikan ilmu tentang susunan pelepah tadi itu bisa tersampaikan kepada petani, itu memang sangat sulit, apalagi bahasa yang kita gunakan mungkin selama ini bahasa agronomis, dan bahasa yang dimengerti petani itu bagaimana. Jadi harapan kita,
ya semoga petani kelapa sawit tetap sukses, tetap jaya, dan kami dari Musimas AFC juga tetap bisa menyampaikan target-target kami juga, komitmen kami dan kerjasama. Semua ini bisa kami capai karena ada kerjasama dan yang terakhir kerja keras juga, Bapak Ibu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena tim juga banyak di sini, tim saya di sini banyak bergabung juga. Jangan khawatir, tetap semangat. Pasti petani sawit akan semakin jaya dan semakin sukses. Mungkin itu aja. Terima kasih buat semuanya dan selamat sore. Oke, terima kasih Pak Sakaria, Pak Rudman, Pak Rob, Helen. Minggu depan kita masih juga berbincang mengenai program ini. Ya, harapan saya selain hari ini dan minggu depan akan ada minimal 1 atau 2 lagi di bulan Oktober nanti untuk kita berbincang-bincang lebih memperkenalkan kepada lebih luas lagi kemitraan itu sebenarnya apa dan bagaimana caranya. Ya. Mungkin banyak kita bicarakan di sini dari sisi Pak Sakaria, mudah-mudahan dari sisi teman-teman dari petani lain yang ditampilkan di dalam 5 video Small Producer Big Responsibility yang ditampilkan di YouTube, yang sudah ada di YouTube di channelnya Musimas. Mudah-mudahan kita bisa lebih berbincang lagi kepada mereka. Yang pasti minggu depan kita akan hadirkan 1 orang lagi. Kalau tidak salah, yang akan hadir minggu depan adalah Ibu Sri, ya, di seri kedua dari video yang ditampilkan di Musimas. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih juga atas tanggapannya, terima kasih atas komentarnya, sharingnya. Ya, semakin banyak kita sharing, menyatakan apa yang baik sudah kita dapat selama ini. Semoga ini bisa menjadi penyakit menular, ya, tidak hanya pandemi corona yang menular, tetapi kebaikan-kebaikan ini juga bisa menular kepada kita-kita di industri sebagai perkebunan dan perusahaan, dan juga pada petani-petani sawit yang ada di sekitar dari perusahaan-perusahaan kita. Ya. Ini mudah-mudahan saya tidak mengatakan kami yang terbaik atau Musimas yang terbaik, tetapi ini bisa menjadi cerita inspiratif, ya, menjadi cerita yang oh iya ternyata bisa dilakukan dan ini bisa menularkan kepada orang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, sampai di sini perjumpaan kita 2 jam, cukup lama. Kita saling bertegur sapa dan saling berdiskusi, dan lagi-lagi terkadang mendiskusikan sawit itu 2 jam juga nggak akan cukup, tapi waktu juga yang harus bisa yang kita harus lihat dan memisahkan kita untuk saat ini. Lagi-lagi terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Ya. Selamat sore. Tetap sehat, tetap semangat. Pak Sakaria di Rantau Perapat juga sehat. Nanti Pak Mokhtar katanya mau singgah sama Bapak. Ya, dia jamu Pak. Ya, dia jamu. Ya. Nanti pas mau pulang dia mungkin akan singgah di. Aku di Rantau Pak. Oh, di Rantau juga ya. Gitu Pak. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian terima kasih. Selamat sore dan salam sehat.